Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan alhamdulillah dengan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam majelis yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pimpinan para nabi, pimpinan orang-orang soleh, pimpinan orang-orang yang istiqomah beribadah, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapat syafaatul ujma di yaumil akhir nanti. Amin. Hapunten kepada Dewan Penguji sareng teteh abdi badai nyarioskeun eling-eling pikeun kaula usus-usna umumna pikeun sadaya. Permasalahan yang terjadi di kalangan remaja sering kita jumpai sehari-hari, misalkan bolos sekolah, tawuran, lalu perjudian online, lalu bahkan minum-minuman keras. Nah, saya akan menyampaikan beberapa nasihat atau eling-eling kepada anak muda, para remaja, khususnya saya juga, agar kita itu tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, agar kita itu tidak menyesal nantinya. Apa itu? Dari Abu Abbas, mohon maaf, dari Abu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irghatanim khamsa qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, syababaka qabla haramaka. Manfaatkanlah masa mudamu, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, gunakan masa mudamu untuk menuntut ilmu. Mumpung masih muda, gunakan masa mudamu untuk berbuat amal yang baik. Mumpung masih muda, gunakan masa mudamu untuk menghadiri majelis ilmu. Namun ketika kita sudah tua, ketika kita sudah bungkuk, sudah keriput, nah, di situ penyesalannya. Kenapa dulu waktu saya masih muda saya tidak mendatangi majelis-majelis ilmu? Kenapa dulu waktu saya masih muda saya tidak mengaji? Kenapa dulu waktu saya muda saya tidak berbakti kepada orang tua saya? Disitulah penyesalan kita. Lalu yang kedua apa? Wasihata qabla syakomika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung masih sehat, gunakanlah kesehatan itu untuk berbuat baik. Gunakan matamu untuk melihat hal-hal yang baik. Gunakan kedua telingamu untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Gunakan lisanmu untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Gunakan kedua tanganmu untuk membantu sesama yang kurang membutuhkan. Gunakan kedua kakimu untuk melangkahkan ke jalan yang diridhoi Allah. Namun ketika kesakitan itu datang, ketika masalah sakit itu datang, apalagi kalau bukan penyesalan. Ya Allah, kenapa dulu waktu saya masih saya tidak gunakan kedua tangan saya untuk melihat, untuk memandang para ulama? Kenapa tidak saya gunakan untuk memandang orang-orang soleh? Sekarang saya sudah buta. Lalu kenapa ya Allah, dulu waktu masih muda saya tidak gunakan kedua telinga saya untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat? Sekarang saya sudah tuli. Ya Allah, kenapa dulu waktu saya masih sehat tidak saya gunakan lisan saya untuk mengaji, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sekarang saya sudah tuli. Ya Allah, kenapa ketika saya masih muda saya tidak gunakan tangan saya untuk membantu saudara-saudara saya yang membutuhkan? Kenapa saya tidak gunakan kaki saya untuk pergi ke jalan yang diridhoi Allah?
disitulah penyesalan kita. Yang ketiga, wa fariuka qabla syukrika. Masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Gunakanlah masa-masa yang kita punya sekarang, masa luang kita sekarang untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang keempat, ginaka qabla fakrika. Gunakanlah kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu. Mumpung masih kaya, mumpung masih punya harta, gunakan kekayaan itu untuk membangun masjid, gunakan kekayaan itu untuk pergi haji. Namun ketika kita sudah tidak punya apa-apa, entahlah, kita bahkan untuk diri kita sendiri kita tidak punya. Dan yang terakhir, wahayatika qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, ketika kematian itu datang, kita berganti alam, yaitu ke alam kubur atau alam barzah. Ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Namun apa yang terjadi? Kita tidak bisa berbicara, tangan kita, kaki kita tidak bisa apa-apa. Disitulah diri kita menjadi saksi diri kita sendiri. Disitulah penyesalan yang tidak ada gunanya. Kenapa waktu saya masih hidup saya tidak beribadah kepada Allah? Nah, saya akan menyampaikan satu nasihat dari guru saya, dari kiai saya. Beliau berkata, orang yang cerdas itu melewati masa mudanya dengan kenakalan. Namun tidak disebut cerdas ketika ia tidak mampu menghentikan kenakalannya. Dan satu lagi berkata Imam Ghazali, seseorang tidak akan merasakan bernilainya, seseorang tidak akan merasakan berharganya sebelum datangnya 5 perkara. Begitu. Sekian elik-elik dari saya, nasihat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang baik, buang yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.